Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revarinanda dari kelas 11 4A30. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha kami dengan judul Es Cendol Plus Bakwan dengan ketua kelompoknya ada Bimo Dwi Harmintoyo dengan NIM 1120335 dan anggota kelompoknya ada Rani dengan NIM 11210. Saya sendiri Revarinanda dengan NIM 11266 dan Rusdiani dengan NIM 1120275. Bab 1, Overview Business Background. Setelah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat, dan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karena itu, kami menciptakan suatu hasil pemikiran yang membuat suatu produk yang memiliki nilai jual tinggi dengan membuat es cendol hijau dengan bonus gorengan bakwan. Kami rasa minuman kekinian ini dengan mendapatkan bonus gorengan akan banyak disukai dan digemari oleh kalangan masyarakat. Olahan ini berbahan dasar yang sangat mudah didapatkan. Akan tetapi masyarakat kurang tahu akan pengolahannya, sehingga tidak menyadari bahwa minuman kekinian ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Berikut Vision dan Mission Statement. Berikut ini visi dan misi dari usaha es cendol dan bakwan yang akan kami kembangkan. Yang pertama ada misi, menciptakan usaha atau bisnis profesional yang unggul dengan kualitas terbaik. 2. Menjadikan produk kuliner, makanan, dan minuman yang kaya akan cita rasa. Misinya yang pertama ada selalu berinovasi dengan varian baru. 2. Memberikan kualitas dan pelayanan terbaik untuk konsumen. 3. Menawarkan harga yang komparatif sehingga setiap orang bisa menikmatinya dengan mudah. Kemudian ada produk description. Rincian produk. Rincian produk. Cendol hijau merupakan minuman yang dikembangkan dari minuman berupa cendol yang berbahan dasar tepung, bisa tepung beras, kanji, dan sagu, dengan varian boba sebagai toppingnya. Dan untuk bonus gorengan bakwannya memerlukan bahan dasar seperti tepung terigu, sayuran, dan udang kering atau ikan teri. Secukupnya saja. Produk ini merupakan inovasi yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut terkait varian rasa, topping, dan lain sebagainya. Yang B ada bahan baku untuk cendol bobanya. Yang pertama ada cendol, boba, susu, sirup dengan berbagai rasa, air matang, dan es batu. Kemudian untuk bahan baku bakwan, yang pertama ada tepung terigu, sayur-sayuran, udang kering atau ikan teri, bawang putih dan merah, lada dan bumbu penyedap, minyak goreng, dan air secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani dari kelas 11 4A30. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai struktur organisasi dari usaha es cendol dan bakwan. Yang pertama di sini dengan Bimo Dwi Harmintoyo sebagai owner, kemudian Revarinanda sebagai manajer, Rosdiani sebagai bagian produksi, karyawan, serta Rani sebagai bendahara. Adapun selanjutnya yaitu tentang layout business model canvas. Dengan nama bisnis yaitu es cendol dan bakwan, dengan memiliki key partners yaitu toko sembako, toko plastik, dan toko sayur. Dengan key activitiesnya yaitu membuat jajanan gorengan serta membeli bahan baku kepada supplier. Kemudian unique value proportion, menjadikan minuman tradisional menjadi kekinian dengan menambahkan bahan yang bisa menarik pelanggan, serta membuat jajanan yang sehat bagi kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian customer relationship dengan memberikan bonus, memberikan potongan harga atau diskon.
customer segment yaitu target kepada anak-anak yang berusia mulai dari 6 tahun, kemudian sampai remaja, dewasa, pencinta makanan, pencinta minuman, dan pencinta jajanan. Untuk key resource yaitu alat pengolahan standar makanan seperti lapak penjualan. Channels yaitu lapak dan media sosial. Sebagai cost structure yang terdiri dari bahan baku, gaji karyawan, proses pengolahan produk, biaya kemasan dan packing. Revenue streams yaitu penjualan jajanan gorengan serta penjualan minuman cendol boba. Yang dimana keterangan itu terdapat key partners adalah penjual bahan baku yang terlibat digunakan untuk menguatkan dan menstabilkan bisnis agar usaha selalu stabil. Adapun jalinan kerjasama menjadi landasan untuk usaha, membuat aliansi serta mengurangi risiko kesalahan, ketidakpastian pada produk yang dibeli. Yang kedua, key activities adalah dengan membuat jajanan es cendol dengan rasa yang kekinian, serta gorengan bakwan yang lezat dengan bahan-bahan terbaik serta memberikan diskon atau bonus kepada pembeli agar mereka senang. Dengan itu, kita sebagai penjual harus bisa membina hubungan baik dengan pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu key resource adalah benda fisik, finansial, intelektual, maupun orang dapat memiliki perusahaan maupun kerjasama dengan key partners. Yang keempat, value proposition, menjadikan minuman serta makanan yang dijual sebagai cemilan yang sehat untuk dikonsumsi dengan membuat inovasi untuk menarik pembeli dan membuat anak-anak serta remaja maupun dewasa suka dengan produk kami. Kemudian customer relationship yaitu memberikan pelanggan bonus dan diskon sebagai kesenangan untuk pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli serta memberikan pelayanan yang baik agar pembeli merasa puas. Kemudian selanjutnya yaitu channels yang menggunakan sosial media dalam pemasaran, menjalin hubungan baik dengan teman-teman media sosial maupun di lapak penjualan. Selanjutnya customer segment yaitu jangkauan penjualan yang mengarah pada semua kalangan di mana semua bisa merasakan produk-produk yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau dan kualitas yang baik, serta memberikan kemudahan melalui pengantaran jika pembeli tidak bisa datang ke tempat. Selanjutnya, cost structures adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan seperti gaji karyawan, serta sewa tempat untuk penjualan, penyusutan bangunan, adapun biaya kemasan dengan volume barang yang dihasilkan serta biaya pengolahan produk yang harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, revenue streams. Pendapatan dari hasil penjualan harus dapat dimaksimalkan serta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mencari strategi bagaimana mendapatkan nilai tinggi dari pelanggan atau customer. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini bab 3 membahas tentang financial planning atau yang biasa disebut juga dengan perencanaan keuangan dalam suatu usaha. Di sini yang terdapat dalam financial plan yang pertama adalah business preparation budget atau yang biasa disebut juga dengan modal awal dalam usaha. Yang pertama terdapat biaya usaha. Dalam biaya usaha ini terdapat sewa tempat yang per bulannya sebesar Rp500.000 dan per tahunnya adalah 6 juta rupiah. Yang kedua, gaji karyawan. Di sini usaha es cendol memiliki 2 orang karyawan yang per orang karyawannya memiliki gaji 1 juta rupiah. Jika 2 orang karyawan maka totalnya adalah 2 juta rupiah. Dalam biaya usaha ini, sewa tempat dan gaji karyawan dijumlahkan, yaitu sebesar 8 juta rupiah.
Oke, selanjutnya adalah biaya peralatan. Dalam biaya peralatan ini mencakup seperti mesin press cup yang harga satunya adalah 1 juta rupiah. Yang kedua adalah kompor yang harga satunya adalah 100.000 rupiah. Yang ketiga adalah wajan yang harga satunya adalah 50.000 rupiah. Yang keempat adalah saringan yang harga satunya 10.000 rupiah. Yang kelima sendok bubuk yang harga satunya 5.000 rupiah. Yang keenam sendok topping yang harga satunya adalah 6.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah gelas ukur yang harga satunya adalah 12.000 rupiah. Jadi totalkan semuanya adalah sebesar 1.183.000 rupiah. Total biaya fixed cost atau FC ialah dijumlahkan biaya usaha ditambah biaya peralatan. Biaya usaha yang pertama tadi ialah 8 juta rupiah. Terus ditambahkan dengan biaya peralatan yang sebesar 1.183.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 9.183.000 rupiah dalam per tahunnya. Dan per bulannya adalah 765.250 rupiah. Oke, selanjutnya adalah variable cost. Di variable cost ini mencakup yang pertama adalah biaya bahan baku. Yang pertama adalah cendol 2 kg seharga 30.000 rupiah. Yang kedua adalah boba setengah kilogram seharga 10.000 rupiah. Yang ketiga adalah minyak 1 liter seharga 10.000 rupiah. Yang keempat es batu 3 butir seharga 6.000 rupiah. Yang kelima tepung terigu 1 kilo lebih seharga 10.000 rupiah. Yang keenam adalah susu 2 kaleng seharga 20.000 rupiah. Yang ketujuh adalah sirup 1 botol seharga 25.000 rupiah. Jika ditotalkan semuanya adalah sebesar 111.000 rupiah. Terus biaya pengemasan. Selanjutnya adalah biaya pengemasan. Biaya pengemasan ini terdapat seperti cup yang harga satunya 900 rupiah dan jumlah harga semuanya adalah 20.000 rupiah. Yang kedua adalah plastik kantong kresek yang harga satunya adalah 100 rupiah yang jumlah harga keseluruhannya adalah 5.000 rupiah. Total keseluruhannya ialah cup dan kantong plastik dijumlahkan sebesar 25.000 rupiah. Biaya lainnya ini terdapat seperti air masak yang dalam per bulan bisa menghabiskan 1 galon besar air yang jika dibeli seharga 15.000 rupiah dan terkadang juga biasa masak sendiri. Yang kedua adalah gas 3 kg yang bisa memakan 3 kg dalam per bulannya yang seharga 20.000 rupiah. Ditotalkan dari air masak dan gas semuanya adalah 35.000 rupiah. Oke, yang kedua adalah business extension budget atau launching usaha. Di sini pertama adalah biaya banner dan brosur seharga 250.000 rupiah. Yang kedua di sini biaya selebgram seharga 700.000 rupiah. Jika ditotalkan keseluruhannya ialah 950.000 rupiah. Yang ketiga adalah break even point atau titik impas dari usaha. Total biaya variable cost atau CV. Biaya bahan baku ditambah biaya pengemasan lainnya sama dengan 111.000 rupiah ditambah 25.000 rupiah ditambah 35.000 rupiah sama dengan 171.000 rupiah per harinya. Dan jika per bulannya
ialah sebesar Rp5.130.000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiani dari kelas 11 4A30. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu biaya produksi atau total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost ditambah business execution budget sama dengan 7.665.250 ditambah 5.130.000 ditambah 950.000 sama dengan 6.845.250. Penentuan harga pokok penjualan atau HPP. Harga jual sama dengan 14.000 per cup ditambah bakuan. Dalam sekali produksi menghasilkan 30 cup, maka dalam sebulan menghasilkan 900 cup. Jadi HPP dihitung sebagai berikut. HPP total cost atau jumlah produksi per bulan sama dengan 6.845.250 per cup. 250 per 900 sama dengan 7.600 5.000 ditambah 6.395 sama dengan 14.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka perhitungan BEF-nya adalah sebagai berikut. Fixed cost-nya atau VC-nya sama dengan 765.250. Variable cost-nya atau VC sama dengan 5.130.000. Target penjualan per bulan adalah 900 per cup. Harga jualan per cup sama dengan 14.000. Total penjualan atau penghasilan sama dengan 14.000 dikali 900 per cup sama dengan 12.600. Biaya tetap atau per cupnya 765.250 dibagi 900 sama dengan 850. Biaya variabel atau per botol sama dengan 5.130.000 dibagi 750 sama dengan 12.600.000. BF-nya atau per unit dibagi fixed cost-nya atau VC-nya PC per unit itu 765.250. BF-nya per botol 14.000 dikurang 6.840 sama dengan 1.006 per cup. Jadi usaha es boba ditambah bakwan harus terjual 1.006 per cup agar mencapai BF-nya. BF-nya atau rupiah, fixed cost-nya atau VC sama dengan 1 dikurang VC dibagi S. Sama dengan 765.250 sama dengan 5.130 dibagi 12.600.000 sama dengan 0,5 sama dengan 1.342.543. Jadi usaha es cendol boba sama dengan bakwan harus mendapatkan omset sebesar 1.342.543 agar mencapai BF-nya. 4. Profitnya revenue sharing. 1. Biaya yang dikeluarkan, biaya peralatan sama dengan 1.183.000. Biaya bahan baku per bulan sama dengan 3.330.000. Biaya pengemasan 30 hari yaitu 750.000. Biaya lain-lainnya yaitu 35.000.
Totalnya yaitu 5.298.000. 2. Penghasilan usaha 30 hari, laba atau rugi penghasilan 30 hari dikurang biaya pengeluaran sama dengan 12.600.000 dikurang 5.298.000 sama dengan 7.302.000. Pembagian profil yaitu 1 owner atau pemilik yaitu 30% dikali 7.302.000 sama dengan 2.555.700. 2 manajernya 25% dikali 7.000 dikali 7.302.000 sama dengan 1.825.500. Bendahara 20% dikali 7.302.000 sama dengan 1.460.000. Bagian produksi yaitu 20% dikali 7.302.000 sama dengan 1.460.000. Bab 4 itu close. Dari hasil pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa usaha es cendol yang didampingi dengan gorengan bakwan ini dari segi ide, target pasar, hingga rencana keuangan berupa modal dan lain-lainnya memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi dari gorengan bakwan dan es cendol berupa cukup bahwa pesaing dari produk serupa, maka dari itu target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan meyakinkan. Prospek penjualan bakwan dan es cendol masuk ke dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan suplai bahan baku serta penyajian. Kami yakin produk kami memiliki prospek pasar yang luas dengan mempertimbangkan harga produk dengan pesaing dengan produk serupa. Harga yang kami tawarkan berbanding lurus dengan kualitas produk serta cita rasa yang terjamin. Meski begitu, kami berprinsip untuk terus berinovasi secara rutin agar produk kami tetap eksis dan pasaran. Itulah pemaparan dari kami. Maaf kalau ada salah kata atau tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.